Ya, kita lanjutkan di subbab 3.3, konstruksi himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan real. Recall that invoking the axiom infinity we define n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan itu terdefinisi sebagai himpunan karena axiom of infinity, where 0 sama dengan himpunan kosong, 1 sama dengan himpunan yang isinya himpunan kosong, 2 sama dengan himpunan yang isinya himpunan kosong, dan seterusnya. We would now like to define an addition operation on n by using the axioms of set theory. We will need some preliminary definition. Definition the successor map. S on n is defined by successor map. Dia pemetaan dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Dia memetakan n menuju dipetakan menjadi seperti ini, didefinisikan seperti ini, diberi kurung kurawal. Ya, dia punya arti seperti itu. Example 3.11. Consider S2 since 2 itu per definisi adalah himpunan yang isinya himpunan bilangan bulat, himpunan kosong. We have S2 sama dengan kita beri karena tadi S itu Sn itu sama dengan gini ya, sehingga S2 yang mana 2 itu adalah himpunan yang isinya himpunan kosong, maka dia akan terpetakan menuju seperti ini. Dan per definisi ini adalah 3, sehingga successor map dari 2 adalah 3. Therefore, we have S2 equal 3, as we will have expected. To make progress, we also need to define the predecessor map, which is only defined on the set n star equal n komplement bilangan komplement himpunan yang isinya himpunan kosong. Komplement himpunan kosong, terusnya himpunan kosong saja. The predecessor map P on n star is defined by, ya ini harusnya nggak ada himpunan kosong ya. Oh ya, benar. P from n star to n itu didefinisikan sebagai n menuju m sedemikian rupa sehingga m itu anggota n. Jadi didefinisikan sebagai anggotanya dari si n. Contohnya P2 itu adalah P ini himpunan yang isinya himpunan kosong, dan dia mengkuliti satu kurung kerawal sehingga dia jadi ini. Karena anggota dari himpunan yang isinya himpunan kosong itu adalah ini ya, ini anggota, sehingga kalau mau mengambil anggota dari ini ya artinya ini, sehingga predecessor map dari 2 itu adalah himpunan yang isinya himpunan kosong, dan itu sama dengan 1. Definition: let n in n, the nth power of s denoted by Sn, is defined recursively by Sn sama dengan S after Spn. P-nya itu predecessor ya. If n in n star and S0 equal identitas di n. We are now ready to define addition. The addition operation on n is defined as a map plus, dia memetakan n cross n menuju n. Dia memetakan dua anggota n, yaitu m dan n menuju m plus n, yang didefinisikan sebagai Sn m. Jadi m itu diambil successor mapnya n kali. Ya, karena satu successor map itu menambahkan 1. Jadi ini itu
ya didefinisikan secara rekursif ya. Kalau nggak gini nanti, jadi S3 didefinisikan dengan S2 sampai nanti S0 ya. Akan ada contohnya berikut ini. Example, we have 2 plus 1. 2 plus 1 berarti 2, kita successor map sebanyak 1 kali. Dan kita lihat definisi S1. S1 berarti S after S predecessor 1, 0, S0, dan S0 itu identitas. Sehingga S1 kita lihat atau kita copy dulu ini definisi. S1 itu berarti S after S0, karena P1 itu 0 ya. Dan S0 itu adalah identitas, sehingga ini S after identitas di N, dan S after identitas ya sama aja S aja. Sehingga S12 itu sama dengan S2, dan S2 tadi kita udah hitung dia sama dengan 3. Sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian 1 ditambah 2, misalkan 1 ditambah 2 berarti dari definisi ini berarti ordernya meter ya. 1 ditambah 2 dan 2 ditambah 1 dalam tanda kutip beda cara penghitungannya. Berarti ini 1 itu kita kenakan dengan successor map pangkat 2. Successor map pangkat 2 S2 itu berarti dari definisi ini itu sama dengan S after S1, karena predecessor 2 itu sama dengan 1, dan S1 tadi adalah S, sehingga ini adalah karena ini S after S1 maka ini S after S1 ya, dan karena S1 itu adalah S itu sendiri maka ini S1, dan S1 itu adalah 2 dan S2 itu sama dengan 3. Jadi ya 1 tambah 2 sama dengan 3. Using this definition, it is possible to show that plus is commutative and associative. Dengan definisi seperti ini maka mungkin untuk dibuktikan bahwa plus itu commutative and associative. The natural element of plus is 0. Maksudnya neutral element of plus is 0, artinya ya di identitas gitu. Since M plus 0 sama dengan M kita kenakan dengan S0, dan S0 itu per definisi adalah identitas, sehingga identitas dari M adalah M. N0 plus M, nah ini perlu sedikit lebih jeli. Berarti 0 kita successor map sebanyak M kali, atau ya SM, bukan successor. Ya you can say bukan ya, SM itu bukan successor map sebanyak M kali ya, cuman ya S pangkat M gitu. Ya sama sih sebenarnya, successor map sebanyak M S kali. Ini S2 berarti di successor map sebanyak 2 kali. Berarti ini SM berarti di successor map sebanyak M kali. Dan per definisinya dia adalah SM itu adalah S after SPN, berarti M-1. Secara umum kita nggak bisa mengganti ini, jadi saya kurang setuju dengan ini ya. Harusnya ini dibuka sampai S after titik after S sebanyak M kali seperti ini. Dari 0 kalau kita mau menghitung ini SM pangkat 0, S pangkat M 0, dan nanti hasilnya adalah ya M, karena S0 nanti 1 dan kita kenakan sebanyak M kali, jadinya dia M. Clearly there exists no inverse ya, jadi saya kurang setuju dengan yang di sini. Ya, saya kurang setuju. Clearly there exists no inverse for plus in N, i.e. given M in N
non-zero, there exists no n in n such that m plus n equals 0. Ya, nggak ada inverse-nya karena n itu tadi sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan sembarang dua anggota di sini itu nggak bisa kita samakan 0 kecuali 0. Nah, ini non-zero. This motivates the extension of natural number to integers, dan ini memotivasi untuk memperluas definisi atau ya mengekstensi natural number ke integer, bilangan bulat. Jadi karena nggak ada inverse-nya, maka orang ingin mencari ekstensi dari natural number. In order to recursively define Z, we need to define the following relation on n cross n. Definition. Let tilde be a relation on n cross n defined by m, n itu terrelasi dengan p, q jika dan hanya jika m plus q itu sama dengan p plus n. Atau ya sama aja mengatakan bahwa m dikurangi n itu sama dengan p dikurangi q. It is easy to check that this is an equivalence relation as, ya ini kita cek reflectivity, symmetric, dan transitivity-nya. Kita cek apakah dia reflektif. Jadi m, n apakah dia terrelasi dengan m, n. M, n terrelasi dengan m, n karena m plus n itu sama dengan m plus n, ya. Kemudian kita cek apakah dia simetrik. Jika m, n itu terrelasi dengan p, q, apakah itu berakibat p, q terrelasi dengan m, n. Kita cek m, n terrelasi dengan p, q, ini per definisinya berarti dia m plus q sama dengan n plus p. M plus q sama dengan p plus n, dan ini itu kita cek berarti p plus n sama dengan m plus q, dan ini sama ya, dan dua proposisi ini sama, proposisi ini dan proposisi ini sama, sehingga ya sama, sehingga dia reflektif, simetrik. Kemudian kita cek apakah dia transitif. Misalkan m, n terrelasi dengan p, q dan p, q terrelasi dengan r, s, apakah ini berakibat ini? Kita cek, dan dia bilang ini mengakibatkan ini karena kita punyai ini, kita read definisinya, kita baca definisinya. M, n terrelasi dengan p, q itu jika m plus q sama dengan p plus n, dan p, q terrelasi dengan r, s jika p plus s itu sama dengan q plus r. Ya, kita punya dua ini. Dan kalau ini dan ini berlaku, kita jumlah mereka. Sehingga m plus q ditambah p plus s sama dengan p plus n ditambah r plus q. Kita jumlahkan per ruas. Di ruas kiri kita jumlahkan dengan ruas kiri. Ruas kanan kita jumlahkan dengan ruas kanan. Dari sini itu bisa kita cek bahwa p-nya coret, q-nya coret, sehingga m plus s sama dengan n r plus n, sehingga dan ini sama saja mengatakan bahwa m, n itu terrelasi dengan r, s, sehingga benarlah jika ini maka berakibatkan ini. Kemudian definisi, kita definisikan integer atau bilangan bulat itu dengan we define the set of integers by z itu sama dengan n cross n modulo tilde.
dengan tildenya itu didefinisikan seperti ini ya. Relasi ekuivalensinya didefinisikan seperti atas. The intuition behind this definition is that the pair m, n stands for m minus n. In other words, we represent the each integer by a pair of natural numbers whose yet to be defined. Intuisinya pair m, n itu artinya m minus n. Artinya kita ingin merepresentasikan each integer by pair of natural number whose difference is precisely that integers, dimana difference-nya itu adalah bilangan bulat itu. There are of course many ways to represent the same integer with a pair of natural numbers in this way. For instance, the integer minus 1 could be represented by 1,2, 2,3, 112, 113. Jadi banyak cara untuk menuliskan min 1 sebagai pair of difference di integer. Notice however that 1,2 itu terrelasi dengan 2,1 dan 1,2 terrelasi dengan 112,113. Indeed, taking the quotient by tilde takes care of the redundancy. Notice that also this definition relies entirely on the previously defined entities. Jadi ya intinya kita definisikan integer dengan difference pair of natural numbers. Remark 3.14 ini kurang dikit. In a first introduction to set theory, it is unlikely to find the claim that the natural number are part of integer. Ya, kalau di teori himpunan itu sangat jarang ditemukan klaim bahwa natural number itu adalah part dari integer atau n itu subset dari z. However, according to our definition, this is obviously nonsense since n and z contains entirely different element. Saya salah bacanya. It is not unlikely. Jadi it is likely biasanya kalau di SMA atau di apa kita sering ngomongnya n itu subset dari z. Tetapi dari definisi kita itu n dan z itu sangat beda. Maksudnya n itu tadi himpunan yang isinya himpunan kosong dan seterusnya tadi yang ini tadi. Sedangkan z itu adalah pair of n dan kita quotient dengan relasi equivalence. Jadi dia quotient set. Good. What is true is that n can be embedded into n. Nah, ini yang benar bahwa n itu bisa saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Bisa embedded into z. I.e. there exists an inclusion map given by ini. Jadi inclusion map itu pemetaan dari n menuju z, di mana anggota bilangan asli itu kita petakan jadi n,0 di z. Ya, good. And it is in the sense that n is included in z. Jadi ya. Jadi kalau menurut definisi yang kita bahas sekarang itu n itu embedded into z, bukan n subset dari z. Nah, tadi kenapa kita kok ingin mendefinisikan z? Karena kita ingin mendefinisikan inverse. Sekarang adalah waktunya untuk mendefinisikan inverse. We define let n itu sama dengan n0 anggota z, then we define the inverse of n to be minus n equal 0, n ya, karena 0, n berarti dia kita tambahkan minus ya. We would now like to inherit the plus operation from n. Kita ingin mewariskan operasi plus dari n ke z ini. Definition, we define the addition of integer. Kita definisikan addition of integer by dengan cara yang sama seperti mirip dengan seperti di bilangan asli. Jadi
m, n kita jumlahkan secara integer dengan p, q, itu caranya m plus p, n plus q. Jadi kita jumlahkan masing-masing untuk tiap pairnya itu. Since we use representation to define plus z, we need to check that plus z is well defined. Ya, seperti yang kita bahas di sebelumnya, ketika kita menggunakan kita mendefinisikan pemetaan untuk memetakan quotient set, maka kita harus cek apakah pemetaan kita itu bergantung dengan representasi yang kita pakai atau tidak. Dan ya, it is an easy exercise. Caranya ini ya, mengecek apakah m, n prime plus z p prime, q prime itu sama dengan m, n plus z p, q jika m, n itu sama dengan m prime, n prime. Jadi mereka merepresentasikan representasi yang berbeda. Dan p prime, q prime itu sama dengan p, q. Ya, exercise-nya itu maksudnya kita harus membuktikan bahwa ini berlaku jika ini. Dan caranya mirip dengan yang sebelumnya atau ya di pembahasan sebelumnya. Example 2 plus z dari minus 3 itu sama dengan 2 itu adalah 2,0, minus 3 itu 0,3, dan secara aditif, definisi aditif di sini berarti 2 ditambah dengan 3 2 ditambah 0 dan 3 ditambah 0 berarti 2,3, dan 2,3 itu sama dengan 0,1 karena ya banyak cara untuk merepresentasikan beda min 1 ya. Dan ini dari definisi definisi inverse itu sama dengan min 1. Alhamdulillah. In a similar fashion, we define the set of rational numbers by, dan setelah kita mendefinisikan adisi atau penjumlahan di bilangan bulat, maka kita mendefinisikan rational numbers. Rational numbers Q itu didefinisikan sebagai Z cross Z star modulo tilde, where Z star itu adalah Z dikurangi bilangan bulat Z dikurangi 0, and tilde is the relation on Z cross Z star given by PQ itu terrelasi dengan RS jika dan hanya jika PS itu sama dengan QR, atau ya sebenarnya P dibagi Q dibagi Q itu sama dengan Q dibagi P dibagi Q itu sama dengan R dibagi S, assuming that the multiplication operation on the integer has already defined. Padahal kita baru mendefinisikan penjumlahan ya, tapi nanti bisa didefinisikan perkalian di integer dan kita bisa menggunakannya untuk ini, dan bisa juga didefinisikan pembagian di integer dan kita pakai untuk di sini. Example 3.16, we have 2,3 itu terrelasi dengan 4,6 karena 2 dibagi 3 sama dengan 4 dibagi 6, atau 2 dikali 6 itu sama dengan 3 dikali 4 ya. Similarly to what we did for the integer, here we are representing each rational number by the collection of pairs of integer. Jadi rational number itu kita definisikan menggunakan pair of integer, the second one in each pair being non-zero, such that their ratio is precisely that rational number ya.
Thus for example we have dua, jadi ini itu didefinisikan sebagai ini ya, 2,3, 4,6 dan seterusnya. We also have the canonical embedding of Z into Q. Ya, ini karena tadi neutral elemennya kalau di plus dan n itu 0, kalau di sini neutral elemennya 1 ya. Kalau di perkalian, karena kita menggunakan perkalian untuk mendefinisikan Q. Sehingga ada embedding dari Z into Q dengan cara seperti ini. Z itu bisa kita embed ke Q jika Z itu kita petakan ke kelas ekuivalen P,1. Definition, we define addition of rational number plus Q cross Q to Q by, jadi kalau kita punya dua anggota bilangan rasional yang bilangan rasional itu kita representasikan dengan pair of integer P, Q ditambah R, S, dan ini sama dengan PS plus RQ dibagi QS, dan ini adalah cara untuk mengalihkan bilangan rasional ya. Jadi bawahnya kita samakan, kemudian atasnya ya disamakan juga. And multiplication of rational number by, ya kalau multiplikasi tinggal dikalikan aja, P kali R dibagi Q kali S. Where the operation of addition and multiplication that appear on the right hand sides are the ones defined on Z. Operation of addition and multiplication that appear on, oh ya ya, good. Jadi yang di sini perkalian dan penjumlahan di sini itu didefinisikan di Z, dan ya harusnya didefinisikan dulu, cuman karena keterbatasan space time, keterbatasan ruang waktu, maka ya it's not that hard to define multiplication and addition in Z. It is again necessary but easy to check that this operation are both well defined. Kita ingat bahwa well defined di pemetaan yang menggunakan quotient sets itu harus kita cek bahwa dia tidak bergantung dengan representasi yang kita ambil. Ya, jadi harus dicek karena pendefinisian penjumlahan dan perkalian kita di rational number itu berurusan dengan quotient sets, maka kita harus cek bahwa penjumlahan dan perkalian itu tidaklah bergantung dengan representasi yang kita ambil. Kemudian untuk bilangan reals, banyak cara untuk mendefinisikan bilangan reals dari rasional. One is to define a set of almost homomorphism on Z, and hence define R itu sama dengan himpunan yang almost homomorphism itu dengan modulo suatu relasi ekuivalen yang suitable untuk A. Atau yang kemarin pembahasan sebelumnya kita bisa mendefinisikan R itu sebagai power set dari N. Ya, jadi ini konstruksi bilangan bulat, konstruksi bilangan bulat, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan reals. Kita menggunakan aksioma dari teori himpunan untuk mendefinisikan bahwa itu adalah himpunan, dan kemudian kita menggunakan relasi ekuivalen untuk mendefinisikan bilangan bulat dari bilangan asli dengan pair itu, kemudian ya untuk mendefinisikan difference-nya. Kemudian kita mendefinisikan bilangan rasional dari bilangan bulat dengan cara yang seperti ini, dan harus dicek apakah dia konsisten atau enggak ya. Kemudian kalau bilangan reals itu bisa kita definisikan salah satunya dengan ini. Kalau mau cara yang sama dengan relasi ekuivalensi ya menggunakan yang namanya almost homomorphism.